Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Rian dari SDTB NLP 3324631. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas 1 dan tugas 2 untuk tugas manajemen data. Yang pertama untuk tugas 1 nomor 1, di sini membuka teks editor di terminal, lalu membuka file bernama mon.ssh untuk membuat file mon.ssh. Yang kedua, memantau status service SSH secara otomatis, melakukan pengecekan setiap 10 detik dan memberikan peringatan di layar dan file log jika SSH mati. Lalu memberikan izin mengakses mon.ssh dengan perintah chmod plus x mon.ssh dan menjalankan file mon.ssh dengan perintah titik garis miring mon.ssh. Untuk skripnya, skrip file mon.ssh nya seperti ini. Seperti ini. Untuk file mulai monitor service SSH untuk log filenya, lalu ada while true untuk pengecekannya seperti itu. Lalu untuk hasil SSH-nya yang disimpan seperti ini. SSH service tidak aktif setiap 10 detik sekali. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, membuat direktori dan membuat file percobaan, lalu membuat folder backup dan membuka editor teks di terminal dan membuka file backup.ssh. Lalu untuk file backup.sh-nya seperti ini, yang berisi backup data ke file backup satu target set, backup 2 target set, dan seterusnya. Setiap 15 detik backupan baru dibuat. Bila sudah mencapai 10 target set, kembali ke backup 1 target set. Proses berjalan selama 1 jam, mencetak log setiap kali backup selesai. Lalu memberi izin mengeksekusi backup.sh menggunakan chmod plus x backup garis miring backup garis miring backup.sh, lalu menjalankan file backup.sh menggunakan backup.sh. Untuk scriptnya seperti ini. Untuk file backupnya seperti ini. Setiap 15 detik. Lalu untuk membackup mulai dari while sampai down seperti itu. Untuk yang nomor 3, untuk soal nomor 3, di sini membuat file dengan nama data.txt, dan ini file isi dari file data.txt, timestamp, suhu, kelembapan, dan cahaya. Lalu membuat file suhu max AWK yang berisi ini untuk menyiapkan nilai awal sebelum membandingkan suhu, cek semua baris suhu dan simpan yang tertinggi, lalu output suhu tertinggi. Lalu mengeksekusi file menggunakan AWK. Setelah itu membuat file rata kelembapan.awk. Di dalam isi file rata kelembapan.awk-nya terdapat sintak memulai perhitungan dari 0, menjumlahkan semua kelembapan, dan menghitung jumlah data. Output rata-rata kelembapan. Seperti itu. Lalu untuk mengeksekusi file menggunakan awk rata kelompok data.txt. Untuk sintaksnya seperti ini. Untuk datanya seperti ini, isi datanya. Lalu untuk rata kelembapannya seperti ini hasilnya. Seperti ini sintaksnya. Dan untuk sintak dari suhu seperti ini untuk mencari suhu maksimumnya. Untuk hasilnya pada suhu maksimal 27,1, dan untuk rata kelembabannya adalah 63,5 seperti itu. Untuk yang nomor 4, di sini untuk melihat isi file etc passwd menggunakan cat. Lalu untuk mencari baris file etc passwd yang mengandung string home menggunakan grep home seperti itu, dan ambillah hanya userland dari hasil sintaks sebelumnya menggunakan grep home etc passwd pipeline cat main f1 seperti itu. Lalu muncul username-nya seperti itu. Untuk yang
untuk yang Docker, langkah pertama adalah menginstal Dockernya, lalu membuka Dockernya seperti ini tampilan Docker. Setelah itu install WSL menggunakan WSL min install, lalu mengecek image-nya menggunakan Docker image ls, lalu mengunduh image resmi Postgres dari Docker Hub menggunakan Docker pull Postgres, lalu cek image menggunakan Docker image, cek versi Docker dan mengunduh image resmi MySQL dari Docker Hub menggunakan Docker main version untuk mengunduh image resmi dari MySQL menggunakan Docker pull MySQL, Docker pull MySQL maksud saya. Lalu mengunduh image resmi Ubuntu dari Docker Hub menggunakan Docker pull Ubuntu. Lalu jika dicek menggunakan Docker image ls, maka muncul Ubuntu, Postgres, dan MySQL yang sudah diunduh. Lalu tampilan image yang ada di Docker seperti ini. Terdapat Postgres, MySQL, dan Ubuntu. Lalu di sini cek isi kontainer menggunakan Docker container ls. Lalu menjalankan kontainer Docker Postgres dengan nama sum Postgres dan mengatur password dan menjalankannya di background. Lalu, seperti ini. Docker run min name sum Postgres min Postgres password 123456 min d Postgres. Lalu menjalankan kontainer Docker dengan nama Postgres server Postgres SQL aktif di dalam kontainer dan menggunakan port 5431 dengan perintah docker run min name Postgres server min p 5431 5434 atau 5432 untuk default Postgresnya. Lalu min Postgres password 123456 min d Postgres seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Ini untuk tampilan kontainer di dalam Dockernya. Lalu di sini menjalankan kontainer di Ubuntu dan masuk ke dalam shell sebagai root menggunakan pwd cd pwd, langsung masuk ke root. Setelah itu cek directory standar dan menampilkan working directory, yaitu working directory-nya adalah root seperti ini di sini. Menggunakan perintah docker run min it Ubuntu lalu ls untuk mengecek, lalu pwd cd pwd dan masuk ke directory saat ini. Lalu di sini menyambungkan ke Postgres menggunakan port 54321 dengan password 123456. Jadi add server, lalu masukkan username adalah server 1, lalu masukkan di connection masukkan localhost dengan port 5431 dan passwordnya 123456. Lalu mengunduh image resmi Apache HTTP server dari Docker Hub menggunakan perintah docker pull httpd, lalu menjalankan kontainer Apache HTTP server di background dan membuatnya bisa diakses dari browser melalui port 8080 di komputer. Docker run min d min p 8080 min name my Apache httpd seperti itu. Lalu cek kontainernya terdapat Ubuntu, Postgres, MySQL, dan HTTPD seperti itu. Untuk selanjutnya adalah aplikasi. Di sini saya menggunakan Flex untuk aplikasi Python-nya aplikasi ini bertujuan untuk mencari rata-rata data. Yang pertama pada file index.html itu mengatur judul halaman menggunakan CSS dari Bootstrap CDN dan menampilkan hasil analisis yang dikirim dari Flex serta menampilkan tabel HTML hasil konversi. Lalu untuk file apps.py-nya yang pertama itu mengimport modul Flex pada line 1 dan line 2 mengimport modul Pandas dan membuat instan aplikasi Flex pada line keempat, lalu membaca file data CSV mulai dari line ke 7 dan menghitung rata-rata usianya mulai dari line 12 sampai line 15. Lalu setelah itu mengirimkan hasil analisis dan data dalam bentuk tabel HTML ke index.html pada line 18 sampai line 23. Lalu setelah itu menjalankan server Flash di semua IP pada port 5000, yaitu mulai line 25 sampai 26.
Lalu untuk datasetnya seperti ini, terdapat variable name, age, dan score. Lalu untuk docker filenya menggunakan image Python ringan, menggunakan from Python 3.9 slim, menentukan direktori kerja dalam kontainer workdir /app, menyalin semua file proyek ke dalam image, copy titik-titik, dan menginstal semua dependensi dari requirement.txt seperti ini. Run pip install min no change min dir min r requirement.txt. Lalu membuka port 5000 agar bisa diakses dari luar kontainer, expose 5000. Setelah itu menjalankan aplikasi flex saat kontainer aktif. cmd dalam kurung siku Python, app.py seperti itu. Setelah itu membuat docker image dari docker file yang berada ini di direktori ini dan diberi nama aplikasi data menggunakan perintah docker build mint aplikasi data spasi titik seperti itu. Lalu menjalankan kontainer dari image aplikasi data dengan perintah docker run min d min p 5000 aplikasi data. Jadi alur programnya adalah user mengakses browser ke alamat IP, lalu flash API memproses root dan membaca data CSV, menghitung analisis statistik, mengubah data frame menjadi HTML tabel, dan merender indeks HTML sambil mengirimkan data hasil analisis. Indeks HTML menampilkan hasil analisis dan tabel dengan menampilkan tampilan bootstrap. Jadi ketika di run, tabelnya di run 5000, ketika dicek di browser itu seperti ini hasilnya. Data analisis di solve, average age, average score, max score, min score seperti itu. Jika di run langsung di dalam dockernya seperti itu. Lalu jika menggunakan lalu seperti itu. Untuk link GitHub-nya ini, untuk link YouTube-nya nanti videonya akan dimasukkan ke dalam YouTube. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.